مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang selalu kami taati Abina Ihya Ulumuddin, yang saya hormati Ketua Persada Al-Haramain beserta staf, yang saya hormati Ketua Departemen Pendidikan beserta staf, dan yang saya hormati Ketua MAA Persada Al-Haramain, juga teman-teman sejawat, kepala sekolah, dan para waka di seluruh sekolah di bawah naungan Al-Haramain. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu melalui udara untuk kita sharing-sharing tentang bagaimana sikap seorang kepala sekolah atau perannya dalam menghadapi musibah COVID-19. Untuk hari ini materi kita yaitu peran kepemimpinan sekolah menghadapi pandemi COVID-19. Asatidz fillah, saya umpamakan bahwa sekolah kita itu bagai perahu layar, di mana perahu itu membawa seluruh penumpangnya menuju samudera kehidupan. Di sini berbagai elemen bisa ada, yaitu siswanya sebagai penumpang, asatidz sebagai krunya, layar, dan mesin sebagai sarananya. Di sini seorang kepala sekolah ibarat sebagai nakoda yang dia pengendali penuh dari berlayarnya perahu ini menuju kepada dermaga impian. Di tengah samudera kehidupan, kadang ada hal menyenangkan, kadang ada hal yang menyedihkan. Salah satu yang mungkin tidak menyenangkan yaitu adanya badai COVID-19 yang sebelumnya tidak pernah kita menyangka seperti ini. Di sini dibutuhkan seorang nakoda yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat untuk bisa tetap mengendalikan perahu itu di tengah badai untuk menuju dermaga impiannya. Yang dermaga impian itu kita ibaratkan sebagai visi kita, impian dari perahu itu. Fenomena sekarang banyak sekali seorang nahkoda itu dalam menghadapi sebuah musibah seperti contohnya COVID ini, itu bisa memiliki dua hal, atau di masyarakat ada dua hal yang bisa kita temui, yaitu seorang nahkoda yang dia pasif atau yang aktif. Nahkoda yang aktif, yang pasif dulu, dia akan merasa jadi korban. Ini bencana ya. Bencana, sudah pasrah dengan keadaan, saisone melaku sekolah atau saisone melaku perahu nih, teko nggak teko, mbok kapan teko nih, yang penting berjalan perlahan. Tidak ada upaya untuk bagaimana perahu itu bisa menghadapi badai, dan meskipun terlambat sampai di tujuan, tetapi sangat minim target-target yang dicapai. Yang tidak tercapai diminimalisir, maksud saya gitu. Kemudian ada juga nahkoda yang pasif, tidak punya inisiatif, nggak mau berpikir, tidak mau menengok kiri kanan,
tidak mau belajar gitu ya. Akhirnya mutu lulusan dikesampingkan. Ya, dikesampingkan. Sudah sebisa saya gitu ya. Kemudian juga ada nahkoda yang aktif. Yang aktif ini bagaimana dia menjalani perannya sebagai kepala sekolah untuk menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah menata hati. Menata hati untuk siap menerima bahwa ujian ini dari Allah. Dan Allah memberi ujian pasti ada hikmah di dalamnya. Dia menata hati dengan ikhlas. Karena apa? Dengan seorang nahkoda yang hatinya sudah siap untuk menerima musibah, sehingga dia akan lebih rileks dalam menjalankan fungsinya yang lain untuk bisa berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam. Dan dengan menata hati tersebut, dia segera bisa mengevaluasi diri. Bagaimana kemampuannya untuk menghadapi COVID ini, bisa enggak? Kemudian dia akan juga mengevaluasi apakah kompetensi para asatid untuk bisa nanti berbuat sesuatu atau membuat pembelajaran yang inovatif, kreatif, sehingga tetap pembelajaran bisa tetap berjalan dengan kondisi apapun. Dan dia akan mengevaluasi bagaimana kemampuan penumpangnya, yaitu muridnya, dan juga yang menitipkan penumpang itu wali santri. Kemudian dia juga akan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, baik secara resmi maupun tidak. Kemudian dia segera berkoordinasi dengan timnya, dengan atasannya, untuk bagaimana menata sistem di sekolah yang tentu saja berubah karena kondisi seperti ini. Harus koordinasi sehingga langkah itu jadi serempak bareng untuk menuju visi dengan sistem yang baru. Segera membuat program yang strategis untuk bisa meminimalkan dampak dari COVID-19 terhadap pencapaian mutu. Kemudian memikirkan peluang yang terbaik. Ada musibah, insya Allah akan diikuti ada hikmah. Ya, itu harus difikirkan apa yang bisa dipetik dari hal yang terbaik ini, ya, terbaik yang bisa dipetik dari akibat adanya musibah pandemi ini. Kemudian si nahkoda harus siap selalu jadi motor penggerak. Penggerak siapa? Penggerak semua elemen untuk tetap bersama-sama menjaga visi. Kemudian yang sangat penting sebagai seorang nahkoda harus siap menjadi pengayom. Pengayom untuk siapa? Pengayom untuk semua juga. Ya, mengayomi semua, mulai dari yayasan, mulai dari asatid, murid, dan wali santri. Kenapa? Karena nanti kalau ada masalah-masalah di tengah jalan, maka tugas dari seorang nahkoda adalah membantu jalan keluarnya. Dengan sharing atau dengan diskusi lainnya yang nanti masalah-masalah itu bisa terpecahkan sehingga bisa mencapai visi yang diinginkan. Ini pembelajaran di rumah atau learning at home sudah berjalan hampir 2 bulan. Tentunya kita sekarang menyadari bagaimana pelaksanaan dari pembelajaran online ini. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, kita tidak tahu. Yang pasti mulai sekarang kita harus bersiap diri. Kita menyiapkan planning ABC sampai nanti bulan Desember. Oke, kita bahas tentang fenomena sekarang sebagai bentuk evaluasi kita untuk membuat program ke depan. Mungkin kalau kata Pak Menteri betul sampai Desember, ini bisa jadi pedoman kita sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dari 2 bulan kita belajar di rumah. Yang pertama, guru. Oke. Kita jujur dengan adanya musibah yang mendadak ini, guru tidak siap ilmu dan siap mental. Kemudian guru terjebak dengan hal-hal yang pragmatis, yang penting simple, ngasih tugas saja.
tanpa ada pembahasan yang mendalam atau feedback. Kemudian akhirnya apa? Pengajaran yang hakiki di rumah tidak akan tercapai. Nah, ini sebuah PR kita, ya, PR kita bersama. Kemudian guru juga, kalau sudah ada mindset bahwa bekerja di rumah sama dengan libur, itu sangat luar biasa sekali, sulit untuk memotivasi lagi untuk mereka lebih giat menyelesaikan tugas. Memahami fenomena ini, kepala sekolah saya harapkan selalu memotivasi kepada guru agar apa? Agar mindset bahwa bekerja di rumah sama dengan libur itu segera dihilangkan. Ya, kita tetap bisa menjalankan amanah dimanapun berada. Kemudian fenomena murid sama juga. Mereka nggak siap mental untuk jauh dengan gurunya, juga nggak punya ilmu, mungkin gaptek juga, nggak ada sarana. Ya, kemudian murid hanya diberi tugas mesti akan terbebani. Karena jelas selama ini, ketika ada guru yang mengajari mereka, setiap masalah yang mereka temukan langsung selesai. Tapi sekarang, ketika para santri atau murid itu mendapatkan masalah dalam pembelajarannya, dia mau telepon, ya mungkin bisa sekali 2 kali. Tapi akhirnya tidak semua anak berani telepon ke gurunya, tidak semua anak. Dan orang tua juga bukan pendidik, artinya mereka tidak bisa full untuk menggantikan peran guru di rumahnya, karena mungkin keterbatasan knowledge ya, pengetahuannya, dan keterampilan mengajarnya. Mungkin dia tahu ilmunya, tapi cara mengajarnya tidak bisa, otomatis anak-anak akan merasa tidak terpenuhi kebutuhan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Jenuh jelas. Di dalam rumah tidak bisa bermain, kemudian akhirnya ini dampaknya kalau kita tidak segera mengatasi, dia akan lari kepada game. Sudah selesai tugas game. Tidak bisa saya bayangkan kalau tambah bulan kita seperti ini, akhirnya apa? Anak-anak kita kayaknya jadi kecanduan game. Ya, karena setiap hari dia pegang seperti itu. Terus akhirnya jadi sebuah terbiasa. Ini anak-anak. Saya sendiri sebagai orang dewasa sekarang ini, karena setiap hari harus memantau kondisi pembelajaran daring di rumah, itu ya kadang ngepakai HP, laptop. Kadang-kadang kalau ketinggalan sebentar HP ya kayaknya ada yang kurang. Lah ini hati-hati. Harus segera bisa para asatid ya, kepala sekolah jangan lupa memotivasi asatid, tolong juga menghindari hal seperti ini biar nggak kecanduan. Nanti kalau juga aslinya kecanduan kan berapi kan itu ya. Kemudian orang tua. Untuk orang tua nah, jelas orang tua juga sama dengan guru dan murid, mereka juga tidak siap mental karena harusnya tugas mengajar itu diberikan kepada guru dan dia hanya mencari nafkah. Sekarang tugasnya double, dia harus mencari nafkah tetap, tapi juga harus mendampingi anak-anak belajar. Dan dia mungkin juga malah murid banyak nggak punya ilmu tentang bagaimana mengaktifkan Google Classroom, terus bagaimana harus dia mengunduh laporannya, dan sebagainya. Ini juga masalah. Kemudian stres akhirnya. Nah, ini sangat membahayakan jika orang tua akhirnya mengalami stres yang tinggi, akhirnya perhatian kepada anak-anaknya akan berkurang. Dan ini beberapa pengalaman kami, ini saya sering telepon ke wali murid, ini ada yang seperti itu. Sampai harus dia marah-marah kepada anaknya. Aduh kasihan yang dimarahi kan gitu. Anak stres, orang tua stres. Nah, akhirnya apa ya? Kita telponi, dikasih motivasi begitu ya kepada orang tua biar sabar. Bagaimanapun ini bukan suatu kesengajaan dari sekolah untuk mengembalikan anak-anak ke rumah gitu. Terus kemudian apa fenomena lagi? HP jadi full memori. Akhirnya orang tua yang bekerjanya
berpegangan pada HP, yang dibutuhkan HP, misalkan dia harus juga berjualan online apa, ya terganggu juga akhirnya. Kemudian beban ekonomi juga bertambah karena anak-anak full di rumah, otomatis mesti menyediakan kayak snack, ya jajan ringan. Kayaknya orang tua nggak tega ya kalau melihat anak-anaknya belajar terus tanpa ada camilan di sebelahnya, gitu ya. Dan ini fenomena yang ada di masyarakat yang mungkin jenengan juga sudah mengalami seperti ini. Yuk nanti sama-sama kita coba bagaimana memecahkannya ya. Nah, ini masalah tadi, ini juga dibutuhkan dengan survei dari Sekretariat Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA. Ini jelas sekali memang hasilnya seperti ini. 58% anak tidak senang belajar di rumah. Ya, 38% ternyata juga didukung oleh sekolah yang belum memiliki program yang baik dalam menerapkan kegiatan belajar di rumah. Ya ini hal yang penting. Apakah kepala sekolah ketika ada pandemi ini langsung anak-anak suruh belajar tanpa ada program-program yang diberikan kepadanya? Bagaimana program itu nanti kita bahas ke belakang ya. Kemudian anak berharap para guru tidak terlalu banyak memberikan tugas saat belajar di rumah. Oke, nanti bisa dipahami. Nanti jenengan bisa ke asatid untuk mengevaluasi kegiatan selama ini. Nah, pada bahasan ini saya tekankan kepada bagaimana kepala sekolah mengoptimalkan 5 kompetensi yang dimiliki untuk menjaga lulusan yang telah ditetapkan. Nah, oke, kita tengok Permendiknas nomor 28 tahun 2010. Kita mesti harus hafal ini ya, harus hafal sebagai kepala sekolah. Dan juga Waka itu juga sebenarnya adalah adiknya kepala sekolah yang harus memahami hal-hal seperti ini. Untuk persiapan dia nanti mungkin kalau ada pengkaderan dia harus naik ke atas ya. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 yaitu 1. Kompetensi manajerial. Kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi supervisi, terus kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaan. Apa hubungannya ini dengan permasalahan yang saya ungkapkan tadi, bagaimana peran kepala sekolah? Jelas sekali ini sangat berhubungan, karena kita semua selalu punya potensi ini. Cuma bagaimana potensi itu kita asah untuk untuk menghadapi COVID ini. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial sebenarnya adalah hal secara umum adalah pengelolaan. Di kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk mengelola mulai peserta didik, PTK, sarana, TIK dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengungkapkan terkait fungsi manajerial atau fungsi manajemen sebagai seorang pemimpin atau sebagai pimpinan di sekolah, bagaimana dia menghadapi COVID-19 ini. Fungsi manajerial kita banyak sekali para ahli, ada yang menyatakan ada 5, ada 4, ada 6, 7, oke lah semacamnya sama. Cuma yang hari ini saya ingin mengungkapkan 5 fungsi manajerial yang fungsi manajemen yang akan diterapkan dalam menghadapi COVID-19, khususnya dalam membuat program kerja, bagaimana caranya. Oke. Yang pertama adalah perencanaan. Ketekan. Ya. Perencanaan ini atau planning, apa yang sudah disiapkan dalam pelaksanaan program belajar dari rumah. Yang kedua, organisasi. Bagaimana menyusun pengorganisasian dalam rangka menyukseskan program belajar di rumah. Yang ketiga, yaitu pengarah. Yaitu apakah
telah melakukan pengarahan yang jelas dalam melaksanakan program belajar di rumah. Yang keempat yaitu koordinasi. Apakah telah melakukan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan program belajar dari rumah? Jika sudah koordinasi jika sudah berkoordinasi, bagaimana cara yang ditempuhnya? Kemudian kontrol, yaitu seberapa jauh telah melakukan kontrol untuk memastikan bahwa program belajar dari rumah telah dilaksanakan sesuai rencana. Dari sini akan timbul pertanyaan, what's next? Apa strateginya? Para asatidz filah, oke, kita langsung mengupas terkait dari fungsi-fungsi manajemen tadi satu persatu. Bagaimana seorang manajer melakukan fungsinya menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu tentang perencanaan atau planning. Yang harus dilakukan, coba semua mengamati tulisan yang merah ini ya. Jadi koordinasi efektif, kata kuncinya pertama ya, dengan disdik, komite, guru, dan staf. Kemudian mengupdate informasi resmi untuk dibagikan kepada komite, guru, karyawan, dan paguyuban. Kemudian memberikan surat tugas kepada guru untuk pembelajaran daring, dengan membuat surat pemberitahuan edaran melalui online kepada orang tua tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian mendata kemampuan guru terkait penguasaan media pembelajaran daring, baik melalui WA, FB, Webex, Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Kemudian merencanakan alternatif solusi untuk guru yang mengalami hambatan. Yang ketujuh, mendata kepemilikan fasilitas pembelajaran daring peserta didik. Apakah peserta didik punya komputer, HP, atau bagaimana kuota internetnya, itu harus ada data dulu. Kemudian merencanakan alternatif solusi untuk peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas daring. Kesembilan, merevisi RKAS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Insya Allah untuk tahun ini, BOS boleh dipakai untuk pembiayaan learning at home ya. Nah, jadi agak lebih bisa membuat wali santri dan murid, terutama guru, itu bisa lebih terfasilitasi. Kemudian masalah pengorganisasian. Apa yang dilakukan ketika ada COVID-19 yaitu meminta guru tetap membuat perencanaan pembelajaran daring, baik harian maupun mingguan. Yang ini disepakati bersama dalam lingkungan sekolah, sehingga orang tua nanti ketika tadi sudah membuat program awal yaitu tentang bagaimana pembelajarannya, orang tua paham ya. Di perencanaan tadi yang utama juga bisa membuat juknis ya, juknis tentang bagaimana perencanaan pembelajaran. Kemudian dua, mendelegasikan kepada guru untuk mensosialisasikan rencana dan media pembelajaran daring kepada ortu peserta didik. Nanti di dalam juknis yang sudah kita buat pada awal tadi diumumkan bahwa pembelajaran melalui Google Classroom. Nanti cara pembelajarannya di awal sudah ada prosedurnya. Kemudian meminta guru menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah atau distribusikan kepada peserta didik. Kemudian minta guru mengirim atau menggugah bahan media pembelajaran yang berupa modul maupun video, latihan soal, kuis, dan sebagainya. Kemudian minta guru untuk menyiapkan tugas yang bisa diakses semua peserta didik dan memberi alternatif bagi yang tidak punya fasilitas digital. Ini mungkin di perkotaan kayaknya untuk masalah sarana itu tidak bermasalah. Yang jadi masalah tidak ada di tempat-tempat desa yang mana tidak semua wali santri mempunyai laptop atau HP. Monggo, ini kebijakan dari pihak kepala sekolah dan kesepakatan bersama dengan guru bagaimana caranya. Beberapa contoh di luar ada yang harus mereka keliling untuk memberi pelajaran kepada anak atau dikirim melalui pos, gimana, monggo. Ini sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Tapi untuk perkotaan sebagian besar insya Allah tidak masalah terkait sarana. Ya, sekarang tentang pengarahan. Pengarahan ini penting sekali, bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa mengarahkan secara jelas kepada guru terkait tugas yang akan diemban. Kemudian
memberi guru untuk memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran. Memberikan guru untuk memberikan umpan balik. Nah, ini penting sekali. Dari fenomena yang awal tadi saya ungkapkan, banyak masalah-masalah kejenuhan dari seorang siswa itu karena hanya diberi tugas tanpa ada umpan balik dari asatid. Ini monggo, kepala sekolah harus bisa membuat sebuah aturan, dan itu akan diinformasikan kepada guru dengan cara yang baik, bahwa anak-anak butuh juga diberi feedback. Jadi kalau bisa hasil dari tugas yang diberikan itu langsung di online kan juga di dalam Google Classroom atau di grup WA, seperti itu ya. Nah, dari situ anak-anak merasa senang gitu. Oh, saya mengerjakannya salah. Kemudian kalau bisa by telepon, monggo. By telepon, kalau telepon WA kan sudah satu paket kan, artinya nggak ada tambahan pulsa. Di telepon, terutama ini pelajaran-pelajaran yang sulit ya, kalau nggak ada pendampingan, seperti matematika, IPA, itu kalau ada pendampingan kayaknya sulit. Ini perlu sekali guru bisa menjadwal untuk bagaimana mereka menelpon anak didiknya. Siapa tahu ada kesulitan dan orang tua tidak bisa membantu memecahkan kesulitan anaknya. Sekarang tentang pengkoordinasian, bagaimana bentuknya? Yaitu mengagendakan koordinasi atau rapat online secara rutin dengan seluruh guru dan staf sekolah secara intensif, bisa melalui WA, melalui Zoom, Google Meet dan sebagainya. Ini penting sekali karena kalau sudah lockdown ya, artinya sudah tidak boleh datang ke sekolah. Ini perlu sekali ada koordinasi sehingga mungkin di sini akan dimunculkan atau muncul permasalahan-permasalahan dari pelaksanaan tugas guru sehingga kepala sekolah bisa membantu menyelesaikan. Kemudian komunikasi intensif sesama kepala sekolah untuk belajar dari pengalaman orang lain. Ini penting sekali bagi kepala sekolah untuk bertanya kepada rekan sejawatnya, nggak perlu malu, nggak perlu apa. Kita sebagai kepala sekolah, kita sendiri sangat minim pengetahuan dari fenomena baru ini kan. Artinya kita butuh sekali masukan-masukan atau ilmu-ilmu lain dari kepala sekolah yang lain, mungkin bisa diterapkan di kita. Kemudian melibatkan pihak-pihak terkait seperti pengawas sekolah, komite sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan bersama. Ini satu hal kunci penting adalah sikap kepala sekolah yang terbuka. Dalam koordinasi ini perlu keterbukaan kepala sekolah menyadari bahwa dirinya sangat banyak kekurangan. Jujur, kemarin ketika awal kita mengalami ini, jujukan awal saya untuk bertanya adalah senior-senior saya. Saya telponi. Ada teman-teman dari Pak Edi Kuncoro, ya, ada dari LPI, saya telponi semua terkait mereka sudah awal untuk mengalami ini, tanya bagaimana kesulitannya, bagaimana pemecahannya. So, alhamdulillah dari situ kita punya gambaran bagaimana nanti bisa memecahkan masalah di lingkungan lembaga sendiri. Nah, sekarang pemantauan atau pengendalian, kontrol ini penting sekali. Kepala sekolah harus melaksanakan supervisi atau monitoring pembelajaran secara online untuk membantu keterlaksanaan proses pembelajaran daring. Ya, ini jadi ketika guru kita online, misalkan di Google Classroom itu ya, kita masuk di grup itu ya, kita lihat bagaimana proses pembelajarannya ya. Dan yang penting sebenarnya untuk pemantauan atau controlling ini adalah materi-materi pelajaran yang akan di-online-kan kepada santri harus sudah kita lihat dulu. Juga mungkin para asatid memberikan ulangan harian, penilaian harian maupun PAT secara online. Ya kita harus tahu kepala sekolah. Karena apa? Ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena kalau sudah kita membuat penilaian harian secara online, yang mengkonsumsi itu bukan hanya anak didik kita atau murid kita, tapi juga wali murid. Mungkin mereka membantu membukakan, dia akan mengecek bagaimana mutu sebuah soal itu sampai kepada wali murid dilihat.
Ya, kita sebagai kepala sekolah harus melihat dulu. Kadang namanya manusia, bukan kita jujur, bukan kepala sekolah itu bisa segalanya. Minimal kepala sekolah bisa mengoreksi, mungkin ada kata-kata, kalimat, atau konten yang nggak tepat. Oh, ini indikatornya begini, kenapa kok soalnya begini? Itu kita bisa memberi masukan kepada asatidz. Itu saja ngapunten. Ini kan indikatornya ini, kenapa soalnya seperti ini? Nah, itu penting juga bahasa. Kadang bahasanya kalau langsung, mungkin karena kesibukan para asatidz ya waktu membuat di rumah, soal-soal di rumah, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin dia agak konsentrasi, waktu ngetik ada anaknya rewel, waktu ngetik, aduh waktunya menyiapkan masa, akhirnya apa? Konsentrasi asatidz untuk membuat soal itu tidak penuh. Apa yang terjadi? Itu akhirnya soal kadang berantakan sekali. Itu perlunya kepala sekolah memantau apa-apa sebelum diserahkan kepada wali murid atau murid kita. Ini harus tahu kepala sekolah. Dan memang subhanallah sangat-sangat ribet, sangat capek. Ini kerja triple kalau saya. Jadi kerja kepala sekolah dengan adanya pandemi ini triple karena dia harus lebih perfect dalam memantau. Karena yang mengkonsumsi segala apa yang kita forkan di wali murid adalah mereka. Jadi kalau ada yang salah, kalau kita pantau dulu, ya bandanya kepercayaan masyarakat. Kemudian memberikan umpan balik kepada guru terkait penugasan yang telah diberikan kepada peserta didik. Jadi ketika guru sudah membuat rekapan nilai anak didik, ya kepala sekolah harus tahu ya ini nilainya bagaimana. Kadang maka di grup WA intern sekolah itu boleh saya di sini, ayo siapa yang hari ini sudah belum saya minta laporannya. Siapa yang sudah ini, saya ini, dia kayak HP itu penuh, nggak apa-apa, segera dihapus yang sudah selesai. Itu bentuk kontrol kepala sekolah kepada asatidz ketika mereka melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian melaporkan hasil kegiatan belajar daring kepada dinas pendidikan dan orang tua peserta didik jelas. Nanti tetap ada rapotan, ya, baik rapotan tengah semester maupun rapotan akhir semester. Nah, terkait kebijakan masing-masing kota, bagaimana rapatannya, monggo ditanyakan ke pengawas ya. Insya Allah ada beberapa yang berbeda meskipun pakemnya ada sama di Kemendikbud. Kemudian memantau kesehatan peserta melalui WA atau media lain yang dikelola wali kelas atau guru. Ini penting sekali. Jangan sampai sekolah membuat sistem berbantu itu hanya sekedar iki loh programku, langsung harus ditelan oleh wali murid tanpa kita memantau bagaimana kondisi mereka. Ayo setiap sekali-kali kita telepon mereka. Sebagai kepala sekolah boleh, jadi malah harus ya kita jadwalkan sehari berapa kali wali santri yang kita diteleponi. Ya, wali kelas menelepon, oke, nggak apa-apa BK. Kepala sekolah juga harus, jangan hanya mendapatkan laporan aja sekali telepon, tanya, halo assalamualaikum, ya, gimana hari ini sehat, Umi Abi, gimana Ananda, bisa nggak hari ini masih mengikuti pelajaran secara online? Ya, itu harus dilakukan. Ya, dan itu sangat-sangat saya sendiri sangat senang sekali. Kalau mereka mengabarkan, alhamdulillah sudah sehat, mereka enjoy dengan kegiatan meskipun padat, tapi kan kita memang membuat jadwal yang sesuai dengan di pondok, artinya anak-anak akhirnya membuat pesantren di rumah kan gitu. Nah, dan ini sampai akhirnya jenengan akan mendapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Pagi-pagi ada yang chatting ke kita, ada menchat, Ustazah saya kangen suara Ustazah, subhanallah, udah langsung saya telepon. Ini bukti mereka merindukan kita, berarti mereka masih sangat berharap dan mereka percaya kita bisa mendidik, mengayomi mereka. Nah, sekarang kompetensi kewirausahaan. Nah, tadi kompetensi manajer sudah, sekarang kompetensi kewirausahaan. Pertama, yaitu menciptakan inovasi bagi pengembangan sekolah. Jelas sekali hikmah dari COVID-19 itu banyak sekali. Salah satu mungkin nanti setelah COVID berlalu itu sekolah itu wajahnya kayak apa? Itu kita harus sudah memprediksi. Ya. Jadi setelah COVID selesai ini, ya, kepala sekolah bisa memprediksi kayak apa bentuk dari sekolah kita ke depan. Nah, ini mulai sekarang ayo kita pikirkan sama-sama. Nanti kalau punya ide-ide yang inovatif silakan bisa di grup pelatihan kepala sekolah. Kemudian siap bekerja keras, benar. Kepala sekolah harus
bekerja keras dan lebih bekerja keras dalam kondisi seperti ini. Makanya kepala sekolah harus fight ya, artinya jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, sehingga masih bisa tetap mengawal program-program sekolah. Kemudian memiliki motivasi yang kuat dan bisa memotivasi anak buahnya. Nah, kepala sekolah nomor 1 harus punya motivasi yang tinggi, sehingga bisa menularkan motivasi itu kepada anak-anak buahnya. Pantang menyerah, jujur, ini yang biasa ditemui oleh kepala sekolah ketika ada program baru yang akan dilaksanakan di sekolah, mesti ada sebagian dari asatid yang merasa tidak mampu melakukan program itu. Berat Ustazah, apa mungkin berhasil ya, begitulah. Ini tugas kepada pantang menyerah untuk menjalankan program itu. Ayo dirangkul. Kalau 1-2 hari belum jalan, ayo dirangkul. Ayo kita jalankan dulu, nanti kita evaluasi ya. Butuh sekali seperti itu. Karena kalau kita punya program, kemudian diberikan kepada anak buah, ada PJ-nya, kita tidak melakukan apapun, sama dengan bohong. Ya, artinya itu sangat tidak baik untuk keberlangsungan sebuah organisasi. Kemudian memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengolah produksi jasa maupun produksi maupun jasa sebagai sumber belajar siswa. Ini penting sekali. Kepala sekolah di sini bisa berhubungan dengan banyak pihak untuk bagaimana mengelola pihak-pihak yang punya produksi baik jasa maupun barang untuk dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Bisa, misalkan contohnya ada instansi yang punya jasa apa, bisa membantu kita dalam proses pembelajaran daring ini, kita gunakan. Atau mereka punya toko-toko elektronik yang murah, ini bisa kita ajak jalin kerjasama untuk yang ke depan kita bisa memenuhi kebutuhan ini, kan seperti itu. Dan contoh lain insya Allah banyak, bisa sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga. Kemudian kompetensi supervisi. Apakah masih perlu ada supervisi? Oh, sangat perlu sekali. Ya. Kompetensi supervisi sangat tetap diperlukan. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga ritme proses pencapaian mutu lulusan. Ya. Meskipun tidak sesempurna jika supervisi di dalam kelas, tapi tetap itu dengan tetap membuat program. Kemudian melaksanakan dan tindak lanjut. Melaksanakan dengan tadi mereka mengajar melalui videonya di Google Classroom, kita membuat form supervisi ya, kemudian kita seperti itu. Apa tindak lanjutnya? Ya tetap ada hal yang perlu diberi masukan, akan diberi masukan. Kompetensi berikutnya yaitu kompetensi kepribadian. Sebenarnya di kelima kompetensi yang ada itu yang paling penting dalam menghadapi segala masalah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen adalah ini, kompetensi kepribadian. Karena dari sini nanti akan timbul ghiroh, timbul semangat. Karena dalam kompetensi kepribadian ini, itu yang dituntut adalah sikap pertama, berakhlak mulia, sehingga nanti dia membuat program-program yang mengarah kepada akhlak mulia juga. Kemudian berintegritas, terpercaya, jadi semua programnya bisa dipercaya. Kemudian berkeinginan kuat dalam pengembangan dirinya, selalu mau belajar. Sudah evaluasi diri, dia kurang apa, terus belajar. Kemudian bersikap terbuka terhadap masukan-masukan dari orang lain. Dan yang penting adalah sabar. Nah, dalam kompetensi ini yang perlu ditekan dalam hati seorang pemimpin atau kepala sekolah, bahwa selalu percaya setiap masalah pasti ada solusi. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pedomannya yaitu man jada wajada, man sobaro ghafiro. Itu yang perlu dipegang kuat oleh seorang leader, yaitu pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena dari sini nanti akan ada istiqomah
menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Sekarang kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Nah, nih. Yang pertama yaitu bekerja sama, yang tadi sudah dijelaskan di awal, dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak yayasan, pihak dinas, sama baik dengan guru, wali santri dan siswa. Insya Allah program-program yang dicanangkan akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian jangan lupa berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi kalau di lingkungan ini sekolahnya dengan adanya COVID-19 ini banyak yang harus dibantu, jangan segan-segan dimasukkan program untuk itu ya. Mungkin penyantunan duafa ya, karena yatim piatu juga bisa diwujudkan. Kemudian memiliki kepekaan sosial. Ini penting sekali, seorang kepala sekolah mempunyai pandangan guru-guru kita dengan kondisi seperti ini, saya yakin sangat terkuras energinya, sehingga kita minimal sebagai kepala sekolah harus memperhatikan kalau punya rezeki atau bisa mengajukan yayasan tambah pulsa ya. Jangan guru disuruh daring tapi ternyata tidak diperhatikan apakah mereka pulsa. Utamanya juga ini tenaga kependidikan lainnya kayak TU ya, bendahara yang harus laporan online nggak bisa di rumah disediakan. Kalau ada dana perlu kayak TU yang harus mengupload banyak data itu suruh masang wifi di rumah. Ya, wifi nanti semua pekerjaan di rumah selesai. Karena kalau nggak ada itu nggak akan bisa bekerja. Ya, untuk sekolah-sekolah yang sudah lumayan besar, harus mengerjakan dana bos, laporan online dengan dinas. Itu kalau nggak terperhatikan ini akan menyulitkan sekolah juga, akan kembali ke sana itu masalahnya. Dari 5 kompetensi itu, kalau betul-betul dimaksimalkan oleh seorang kepala sekolah, maka yang akan timbul dalam lingkungan lembaga itu adalah kepala sekolah menjadi kepala penggerak, bisa menggerak. Berarti dari komponen guru yang dia gerakkan, siswa yang digerakkan, wali murid yang digerakkan, akhirnya dia seorang kepala sekolah, seorang leader akan menjadi kepala sekolah penggerak. Kalau toh dia akhirnya bisa menggerakkan juga teman sejawat-sejawatnya, subhanallah ya, seperti itu. Para asatidillah, saya mengingatkan diri saya sendiri, ini selalu saya ingat sewaktu-waktu bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Bismillah, yuk kita sama-sama selalu saling mengingatkan sehingga kita akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Untuk yang terakhir, para asatidillah, yuk kita semangat. Kita punya password ya di sini, namanya KS Sehati. Apa KS Sehati? Yaitu kepala sekolah yang sehat, kepala sekolah yang empati, kepala sekolah yang husnudon, kepala sekolah yang aktif olahraga, kepala sekolah yang tertib protokol kesehatan, dan kepala sekolah yang intensif komunikasi dengan tim bekerja di sekolah. Mari kita laksanakan semua ini, insya Allah, bismillah. Untuk rincian terkait sehati nanti bisa dibaca sendiri di slide-nya. Saya akan langsung menuju kepada contoh cara membuat program pembelajaran di rumah. Kenapa? Karena jujur kemarin banyaknya SMS, Jabri ke saya, ya gimana Ustazah cara membuat program. Nah ini contoh saya aja, saya yakin jenengan bisa lebih baik. Cuma yang mungkin masih belum paham bisa melihat ini. Tentunya program ada latar belakangnya, jelas ya. Pembelajaran di rumah itu adalah satu hal yang baru bagi orang tua dan siswa.
Karena itu perlu dinamika untuk segera dikomunikasikan dan dipecahkan masalahnya. Ini bisa dibaca sendiri. Yang penting yang saya akan ungkap di sini adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam kegiatan. Seperti biasa dalam membuat sebuah program, jangan lupa selalu panjenengan melihat 3 hal penting, yaitu adanya persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nanti kita kupas satu persatu. Nah, tahap persiapan. Ya, seperti tadi, jadi di dalam program itu harus ada seperti memperhatikan kondisi, membaca kebijakan, evaluasi, sampai kepada dia kepala sekolah harus membuat jadwal besar di sekolah itu. Yang saya ini jarang sekali dilakukan. Jadi sistem itu harus dibuat bagaimana sistem secara menyeluruh, bagaimana yang membuat siapa? Kepala sekolah dengan staf, dengan waka-wakanya. Jadi bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana akademiknya, bagaimana materi pondoknya atau materi plusnya, sehingga dalam jalan itu nanti tidak berbenturan dan kita bisa melihat seberapa berat akhirnya tugas yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Dengan seperti itu tidak terpisah. Jadi nggak asal, yuk Quran kamu programnya apa, enggak, terus akademik kamu buat sendiri, gitu enggak, duduk bersama, disatukan visinya bahwa target dari program belajar di rumah adalah seperti ini. Ternyata seperti itu, maka jadwalnya apa? Begini. Terus bagaimana mengevaluasinya, betul duduk bersama. Jadi sebelum dipulangkan, guru-guru kerja di rumah itu ada sudah waktu 1 hari berkumpul jadi satu untuk ini, untuk kesepakatan jadwal. Kemudian jangan lupa kita lihat kondisi guru kita. Kalau memang belum paham tentang bagaimana pencapaian melaksanakan pembelajaran daring, kita kasih ilmu, kita kasih ilmunya. Jangan sampai pulang nggak bisa apa-apa, terus mau ngasih tugas anggar pakai WA aja ya, pakai WA foto ini kerjakan. Wah, salam nanti akhirnya ya. Terjadi kita akan jauh dari harapan. Nah, pelaksananya bagaimana? Ini bisa dilihat lebih lanjut. Ya. Dan ini yang penting dalam pelaksanaan nanti, tolong ada apresiasi yang diberikan kepada anak-anak, baik itu ada bentuk lomba maupun penugasan yang sudah dikerjakan dengan baik. Kenapa? Mereka sekarang ini anak-anak kita di rumah kondisinya sangat jenuh sekali. Mereka mau membuka tugas kita aja sudah alhamdulillah, apalagi mau mengerjakan. Makanya perlu sekali apresiasi, terutama yang diharumkan Al-Qur'annya ya. Nomor 1, otomatis jangan sampai program daring itu tidak mengindahkan target Al-Qur'an. Nomor 1 harus diperhatikan. Kalau misalkan targetnya tahun ini, 1 tahun ini harusnya anak kelas 8 harus bisa 5 juz, karena kondisi seperti ini ya jangan jauh-jauh. Dengan cara apa? Ya diprioritaskan di daring itu banyak jamnya, dikasih jamnya banyak. Dan untuk akademik lah bismillah bisa disusulkan setelah mereka masuk dengan drill ya, tidak. Tapi untuk Quran ini karena nomor 1 di kita harus. Dan jangan lupa pemantauan akhlak. Pemantauan akhlak itu bisa dengan mulai banyak hal, monitoringnya dengan Google Form bisa ya, atau ada checklist di grup WA wali santri bisa itu ya. Artinya akhlak terpantau, Al-Qur'annya terpantau, akademik juga terpantau. Demikian asatid, teman sejawatku, terkait presentasi saya. Saya yakin masih banyak kekurangannya. Ini hanya sharing, bukan menggurui. Semoga bermanfaat. Harapan saya kita tetap bisa sharing setelah ini melalui grup grup KS pelatihan itu. Monggo yang mau bertanya atau memberikan masukan atau membetulkan sesuatu yang salah dari saya ya.
Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau tidak mungkin saya akan bertanya kepada ahlinya. Cukupnya dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.